Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarisa Gani, NIM 45220060 dari kelas 2C D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kas dan penilaian investasi. Adapun pokok bahasannya, yang pertama adalah pengertian kas dan investasi, yang kedua aliran kas, yang ketiga anggaran kas, yang keempat laporan arus kas, yang kelima penilaian investasi, yang keenam metode PBP, yang ketujuh rumus PBP, dan yang kedelapan contoh perhitungan PBP. Pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian kas dan investasi. Kas yaitu uang tunai yang paling liquid atau yang paling cair, yang biasanya diposisikan sebagai bagian teratas dari aset milik perusahaan. Sedangkan investasi yaitu membeli sesuatu dan diharapkan pada masa yang akan datang kita dapat menjualnya kembali dengan nilai yang lebih tinggi dari semula. Pokok bahasan yang kedua yaitu aliran kas. Di sini ada sebuah gambar, sebuah wadah, kita anggap saja tabung yang berisi air. Nah, air inilah yang kita ibaratkan sebagai sebuah cash. Nah, pada bagian atas tabung terdapat selang yang mengisi air tabung tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan pemasukan atau dengan kata lain cash inflow, yang artinya aliran kas masuk. Cash inflow ini sifatnya ada yang rutin dan ada yang tidak rutin. Untuk yang rutin misalnya pendapatan dari penjualan tunai, penerimaan yang berasal dari piutang, dan lain sebagainya. Untuk yang tidak rutin, misalkan penerimaan dari modal saham, pendapatan bunga, dan pendapatan sewa dari gedung. Nah, di bagian bawah tabung juga terdapat selang yang mana mengeluarkan air. Artinya ini adalah pengeluaran atau yang biasa disebut dengan cash outflow, yang artinya aliran kas keluar. Cash outflow ini juga terbagi atas rutin dan tidak rutin. Untuk yang rutin, misalkan pembelian bahan baku, pembayaran beban gaji, dan yang lain sebagainya. Sedangkan yang tidak rutin, misalkan pembelian aktiva tetap atau pembelian saham secara tunai. Selanjutnya anggaran kas. Anggaran kas atau cash budget merupakan schedule yang menyajikan perkiraan aliran kas masuk dan kas keluar suatu perusahaan selama periode tertentu pada waktu yang akan datang. Nah, anggaran kas ini sangat penting dalam proses perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan karena di dalamnya terdapat estimasi penerimaan dan pengeluaran kas untuk periode tertentu di masa yang akan datang, sehingga kita bisa mengetahui kapan perusahaan defisit, kapan perusahaan surplus. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas terdiri dari 3 aktivitas utama. Yang pertama aktivitas operasi, kedua pendanaan, dan ketiga investasi. Yang pertama, aktivitas operasi contohnya penjualan tunai, penerimaan piutang, dan lain sebagainya. Untuk pengurangannya, yaitu pembayaran beban-beban dari aktivitas operasional. Nah, yang kedua aktivitas pendanaan, contohnya modal, utang, wesel jangka panjang. Untuk pengurangannya, contohnya itu beban bunga dan juga dividen. Yang ketiga aktivitas investasi, contohnya saham dan obligasi. Untuk pengurangannya,
Salah satunya yaitu pembelian aktiva tetap. Selanjutnya, penilaian investasi. Ada 5 metode dalam menilai investasi. Yang pertama, Accounting Rate of Returns atau ARR. Yang kedua, IRR atau Internal Rate Returns. Yang ketiga, NPV atau Net Present Value. Yang keempat, Payback Period atau disingkat dengan PBP. Yang kelima, yaitu Profitability Index atau PI. Nah, yang akan kita bahas di sini yaitu metode penilaian investasi Payback Period atau PBP. PBP merupakan metode yang menilai usulan proyek investasi dengan cara menghitung jangka waktu suatu investasi untuk menutup kembali semua pengeluarannya dengan menggunakan aliran kas yang masuk. Nah, segala sesuatu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan dari PBP ini, yang pertama mudah dihitung karena tidak memerlukan data yang banyak. Yang kedua, berdasarkan pada cash basis atau bukan actual basis. Yang ketiga, cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang diperbandingkan untuk beberapa kasus dan bagi pembuat keputusan. Yang keempat, dapat digunakan untuk melihat hasil-hasil investasi yang dapat diperbandingkan dan mengabaikan alternatif investasi yang lain yang buruk atau tidak menguntungkan. Dan yang terakhir, menekankan pada alternatif investasi yang memiliki periode pengembalian yang lebih cepat. Adapun kekurangan dari PBP ini, yang pertama, tidak mampu memberikan informasi tentang tingkat profitabilitas investasi. Yang kedua, tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Yang ketiga, sulit membuat keputusan jika terdapat dua peluang investasi atau lebih yang memiliki umur ekonomis yang tidak sama. Dan yang terakhir, tidak memperhitungkan pengembalian investasi setelah melewati waktu payback period. Dalam menghitung PBP, ada dua rumus yang dapat kita gunakan. Rumus yang pertama, PBP sama dengan N ditambah A kurang B per C kurang B dikali 1 tahun. Rumus yang kedua, PBP sama dengan besaran total investasi awal per besaran jumlah arus kas dikali 1 tahun. Adapun N artinya tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutup investasi mula-mula. A artinya jumlah investasi mula-mula. B artinya jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-N. C artinya jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-N tambah 1. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita menghitung PBP menggunakan contoh soal berikut. PT Max Indonesia melakukan sebuah investasi dengan besaran 50 juta. Adapun jumlah proset per tahun yaitu 25 juta. Maka didapat periode pengembalian besaran modal sebagai berikut. Seperti tadi rumus yang pertama, besaran total investasi awal per besaran jumlah arus kas dikali 1 tahun sama dengan 50 juta dibagi dengan 25 juta dikali 1 tahun. Maka hasilnya yaitu 2. Artinya periode pengembalian besaran modal selama 2 tahun. Contoh soal yang kedua, misalnya PT Jaya Mandiri melakukan sebuah investasi dengan besaran 100 juta rupiah dalam aktiva tetap dengan ketentuan sejumlah proset kumulatif sebagai berikut: 50 juta, 40 juta, 30 juta, dan 20 juta. Maka jumlah kumulatifnya senilai 140 juta. Maka didapatlah sebuah periode pengembalian modal sebagai berikut. PBP untuk rumus kedua
2 ditambah 100 juta dikurang 90 juta per 120 juta dikurang 90 juta dikali 1 tahun. Maka hasilnya yaitu 2,33. Jadi nilai dari PBP-nya adalah 2,33 tahun atau sekitar 2 tahun lebih 4 bulan. Baik, sekian yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.